Bagaimana jadinya jika seorang single mother divonis penyakit mematikan dan harus meninggalkan anak perempuan kecil sematawayangnya? Selamat datang di channel Nonton Film. Soo Gon-won, seorang perancang busana pengantin wanita sekaligus single parent, memiliki seorang anak perempuan bernama Jang Sora. Hubungan mereka kurang harmonis karena Go-won terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Sedangkan Sora selalu merasa kurang diperhatikan, sehingga ia menjadi anak yang keras kepala dan kurang peduli pada orang-orang di sekitarnya. Mungkin karena sering ditinggal oleh ibunya untuk bekerja, Sora menjadi anak yang terlalu dewasa lebih dari usianya. Sora anak yang tertutup. Dia cerdas tapi tidak pandai bergaul dengan teman-temannya. Tiap kali ibunya mengantarkannya ke tempat kursus balet, Sora justru nongkrong di kelas Taekyon di ruangan sebelah dan ngobrol dengan guru Taekyon yang sangat pemalu dan patah hati. Namun tiba-tiba sang ibu berubah. Dari seorang pekerja keras yang biasanya menghabiskan waktu di kantor, setelah vonis dokter keluar, Go-won menjadi ibu yang sangat perhatian dengan anaknya. Go-won tahu kalau umurnya tidak akan lama lagi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak sematawayangnya. Ketika sedang asyik bermain game, Sora dengan nada bercanda berkata, "TV kita sudah kuno." Seketika ibunya langsung membeli TV LCD dan membuang TV lamanya. Saat malam, Go-won mengendap-endap masuk ke kamar Sora dan tidur di sebelahnya. Go-won sebenarnya menderita kanker lambung. Karena ia mengetahui bahwa hidupnya tak akan lama lagi, maka ia berusaha menjadi ibu yang baik untuk Sora, serta memberikan sesuatu untuk kakaknya. Go-won selalu berusaha tampil ceria di depan semua orang. Suatu malam, Sora mengatakan akan piknik keesokan harinya. Go-won semalaman tidak tidur karena ingin membuat bekal untuk Sora. Padahal Go-won ini tak pandai memasak. Tapi keesokan harinya ternyata hujan turun. Mereka berdua memandangi hujan reda dari jendela. Lalu Sora berkata dengan kecewa, "Jika hujan turun, maka tak ada piknik." Lalu Go-won mengajaknya ke pantai dengan alasan sayang kalau bekal yang dibuatnya tidak dimakan. Go-won kemudian menelpon ke sekolah Sora mengatakan bahwa nenek Sora ulang tahun. Padahal Sora pernah bilang ke gurunya bahwa kedua neneknya sudah meninggal. Tapi sebenarnya Go-won tidak bohong. Sepulang piknik, mereka mampir ke rumah kakak Go-won untuk upacara peringatan kematian neneknya Sora. Ketika tengah berdoa, Go-won jatuh pingsan. Lalu di rumah sakit, barulah dokter mengatakan kepada kakaknya bahwa Go-won menderita kanker lambung. Di sekolah, Sora selalu menyendiri. Dia juga penggila kebersihan. Dia tidak bisa berbagi makanan atau minum dengan orang lain, karena menurutnya hal itu jorok. Karena sikapnya yang seperti itu, Gina yang dulu teman dekat Sora jadi memusuhinya. Saat makan malam, Go-won mengarahkan Sora menghadap padanya dan berkata, "Kamu tidak boleh seperti ini. Siapa yang akan mau hidup denganmu jika kamu seperti ini?" Namun Sora masih belum memahaminya. Saat ulang tahun Sora, Go-won punya ide untuk mengundang teman-temannya Sora. Ketika pulang, rumahnya sudah dihiasi segala pernak-pernik pesta ulang tahun oleh Go-won. Sora tidak peduli. Ia langsung masuk ke kamar dan mengerjakan PR-nya dengan memakai topi pesta ulang tahunnya. Go-won berusaha ceria mengatakan, "Hei, apa yang kau kerjakan? Tak ada yang mengerjakan PR di hari ulang tahunnya." Go-won memberi hadiah sepeda dan mengajak Sora untuk mengendarainya. Sora menolak karena ia tidak bisa mengendarai sepeda. Lalu Go-won mengajak Sora naik sepeda dan memeganginya dari belakang. Namun, ketika di tengah latihan, Go-won mulai berkunang-kunang dan merasa kesakitan. Sora mulai paham bahwa ibunya sedang sakit parah. Ia selalu berusaha tersenyum di depan ibunya dan menemaninya bekerja. Sora bertanya mengapa dulu ibunya tidak mengenakan gaun pengantin ketika menikah dan meminta ibunya mencoba gaun pengantin yang dibuatnya, kemudian mereka berdua berdansa. Beberapa waktu kemudian, Go-won dirawat di rumah sakit. Sora berusaha mengabulkan semua permintaan ibunya. Menyisir rambut sendiri, berteman dengan orang lain, berbaikan dengan Gina, mengajak teman-temannya menjenguk ibunya, pergi les balet, dan berusaha tampil dalam pertunjukan karena ibunya selalu ingin melihat Sora tampil di atas panggung. Malam itu di rumah sakit, keadaan ibunya semakin parah.
Ia naik ke atas ranjang dan tidur bersama ibunya. Ibunya bertanya, "Apa kamu mengantuk?" Tapi Sora bersikeras bilang tidak mengantuk dan ingin menemani ibunya sambil mendengar radio. Tidak lama kemudian, Sora tertidur dengan radio yang masih menyala. Sang penyiar membacakan sebuah kartu ucapan yang dikirimkan ke radio. "Ibu sayang, aku senang sekali menjadi putrimu. Maaf, aku mengeluh soal masakanmu yang tak enak. Dan juga karena kau terlalu sibuk sehingga tak bisa main denganku. Tapi kau yang paling kucintai di dunia ini. Ibu, kau sakit. Biar aku saja yang menggantikanmu. Ibu, aku akan cuci piring dan membersihkan kamar, juga memasak. Ibu tak perlu bekerja lagi. Bisakah ibu tinggal bersamaku selamanya? Ibu, kau adalah yang terbaik. Aku menyayangimu." Paginya Sora terbangun di samping ibunya. Ia berkata pada ibunya yang sedang tertidur, "Hari ini aku tidak masuk sekolah ya. Aku ingin menemanimu seharian. Tidurlah, banyaklah istirahat." Lalu Sora turun dari ranjang dan berjalan menutup pintu. Di luar ia berusaha keras menahan tangis. Ia tahu ibunya telah tiada. Di saat bersamaan, beberapa dokter sedang berkeliling mengecek keadaan pasiennya. Tibalah di depan kamar ibu Sora. Tetapi Sora tidak mengizinkannya dan berkata, "Ibuku sedang tidur. Ia sedang tidur." Sora menjerit mencoba menghalangi para dokter yang akan masuk ke kamar ibunya. Sora berteriak, "Jangan ambil ibuku! Jangan ambil ibuku!" Adegan ditutup dengan Sora pulang sekolah. Di luar sedang hujan. Sora mengeluarkan payung yang sudah dipersiapkannya dari rumah. Sebelum ibunya meninggal, ia selalu lupa membawa payung ke sekolah. Sebelum meninggal, ibunya telah menyiapkan sebuah desain khusus wedding dress untuk Sora. Di penghujung film, Sora dewasa mengenakan wedding dress yang telah dirancang ibunya untuknya. Cerita selesai. Terima kasih sudah menonton channel Nonton Film. Silahkan di like dan subscribe. Tulis di kolom komentar jika ada film yang ingin diceritakan. Dan salam nonton!